Aduh, semester 2 udah jadi content creator, followersnya 40.000 di Instagram, di TikTok berapa? Di TikTok 49. 49.000. Dikit lagi tuh 50. Permasalahannya adalah gua nggak punya yang namanya laptop, kamera, nggak punya sama sekali. Gue cuma punya ya HP. Al Ghazali bahas video guys. Oke, buat yang belum kenal, kenalin ini Al Ghazali dari bahas Halo, video. Dia konten kreator di TikTok dan di Instagram. Ya lebih sering di Instagram lah ya. Iya, lebih sering di Instagram. Oke, gue mau nanya dulu nih Al. Sebelumnya apa kabar lu Al? Baik. Alhamdulillah baik. Gue lihat kemarin ada beberapa endorsean yang diposting di Instagram Reelsnya guys. Jadi harusnya baik-baik saja ya. Dan entah sekabarnya atau kesehatan keuangan harusnya baik-baik saja ya. Udah auto baik sih. Oke, gue mau nanya. Iya, enak gak jadi konten kreator? Waduh. Jadi konten kreator. Iya. Bagi gue jadi konten kreator ya enak. Enak ya? Enak banget. Udah. Ya, lu masih kuliah tapi sekarang? Masih kuliah gue. Semester 2 masih awal-awal nih. Aduh, semester 2 udah jadi content creator, followersnya 40.000 di Instagram, di TikTok berapa? Di TikTok 49. 49.000. Dikit lagi tuh 50. Ya, itu udah pasti ya guys, udah kelihatan lah ya dari endorse lah ya. Gua kuliah semester 2 lagi susah-susahnya, Pak. Jajan di stop sama bokap karena udah gak punya duit, ya kan, numpang sama teman. Al lagi kenceng-kenceng enak banget. Tapi lu masih dibayarin orang tua kah kuliah atau? Kalau uang bayar kuliah itu masih dibayarin. Mau bokap? Iya. Mau bokap ya, oke. Tapi uang jajan lu gak minta dong? Uang jajan sama sekali udah enggak. Udah bener-bener lepas gitu. Oke, gue mau bahas sedikit nih. Pandangan orang tua lu nih. Kan gak banyak, bahkan orang tua gue sendiri ya gitu kan. Kamu tuh cari kerja yang bener lah yuk gitu kan. Iya. Orang tua lu gimana ngeliatin lu bikin konten, bikin video gitu? Kalau orang tua gue malah kayak ngebebasin aja gitu udah. Tapi lu cerita lu udah dapat duit. Gue cerita kayak gue kerjanya kayak gini bikin konten kayak gini doang, terus nanti kayak misalkan ada endorsean atau misalkan ada dijadiin pembicara gitu, dapat duit dari sana gitu. Kan mereka tuh jadi kayak support aja gitu. Karena gue juga dibebasin gitu loh, kayak lu mau ngapain ya gak terserah gitu, asalkan bener. Oke, tapi gitu. Ada keraguan gak di awal-awal sama bokap atau nyokap kayak kamu kemana nih arahnya gitu-gitu? Gak ada karena gue juga support aja gitu. Support soalnya gue juga kayak nentuin pilihan gue sendiri gitu. Kayak gue pengen ini ya gue lakuin ini, urusan belakangan disupport apa enggaknya ya belakangan, gue lakuin aja dulu gitu. Oke, ini tips juga ya, karena banyak yang nanya sama gue, Bang, gimana ngadepin orang tua yang nggak support, yang nggak yakin sama jalan yang mau diambil. Iya. Sejujurnya kalau dari gue pribadi, mereka itu kurang edukasi. Bukan kurang edukasi tuh kayak berarti yang aneh-aneh, tapi mereka kurang lo edukasi sebetulnya apa yang lo lagi jalanin gitu ya. Benar. Jadi tugas lo kalau buat mau dapat support dari orang tua ya, lo edukasi mereka pelan-pelan gitu ya. Dan lo kasih proof. Orang tua cuma butuh proof guys. Ketika lo udah kasih proof ya nih gue dapet duit bener gak? Nyokap lo support parah kan? Support terakhir deh konten. BTS emaknya ngerekamin. Sumpah itu beberapa konten gue, bahkan yang dulu sama yang sekarang itu masih ada yang nyokap gue yang ngerekamin. Bantuin lu tuh. Iya. Gila asik banget sih, parah. Kayak depan rumah aja gitu minta tolong rekamin dong. Rekamin juga gitu. Iya. Tapi kalau gue dulu nyokap itu gue biasa gini, gue jarang ngerekamin, cuman gue kan lu pakai lensa manual. Jadi mah coba duduk dulu di kursi, gue nyari fokus dulu. Oke, kalau udah fokus dah mah pergi gitu, gue rekam, gue Oke, tadi udah ngomongin enaknya jadi content creator ya. Alhamdulillah juga Al dapat support dari orang tua. Nah, nggak enaknya apa Al? Gak enaknya ya sebenarnya kalau buat gue sendiri gak enaknya itu sedikit. Oke. Karena content creator emang udah jadi kayak cita-cita gue banget dari dulu kan. Kalau gak enaknya itu ya bagi waktunya itu loh. Oke. Karena kita kan harus iya benar kuliah dan kita tetap harus konsisten kan bikin konten gitu, apalagi kalau Instagram atau TikTok gitu kan. Iya pasti repot juga ya. Apalagi lu harus upload konten sehari sekali gitu. Iya harus sekali gitu. Nah terus gimana caranya lu ngebagi itu? Maksud gue apakah ada tips apa yang mungkin ada hal yang lu lakuin sehingga lu bisa manage antara kuliah lu tetap aman tapi uploadan juga tetap jalan? Oke. Sebenarnya gue bukan orang yang kayak terstruktur gitu banget ya, harus jadwal ngerekam jam segini, edit jam segini, kelar jam segini, hari ini harus selesai konten berapa. Gue nggak yang kayak gitu. Karena gue itu bikin konten juga harus menyesuaikan mood gue gitu. Soalnya
konten gue bakalan bagus kalau misalkan mood gue juga lagi bagus. Oke. Karena gue suka kayak mainin audionya gitu kan, kayak misalkan audionya tuh gede di mana. Nah itu yang mempengaruhi video jadi bagus gitu kan. Oke, berarti emang ya emang orang kreatif guys. Orang kreatif tuh kayak gitu. Kerjanya emang mood, ya emang mungkin terkesan gak profesional. Iya. Tapi emang ketika mood kita bagus, konten pasti parah. Pecah banget, itu bakalan keren. Parah. Gue juga kayak gitu. Iya, bagi waktunya gitu ya kan. Iya, jadi emang kita tuh emang orang kreatif tuh gak bisa diatur. Iya. Gue pernah ngestrukturin hidup gue ya, jam segini. Gak betah ya. Satu gak betah dan gue hilang creativity. Iya benar. Ketika gini, contoh gampangnya adalah gue bisa punya, misalkan gue udah footage nganggur nih, gue bisa bikin sesuatu gitu. Tapi ketika lu hidup lu teratur gitu ya, buat kita nih, terutama mungkin kita yang di dunia kreatif, ketika lu rubah hidup lu ke sana, buat gue pribadi itu kacau jadinya. Jadi gue nggak bisa nih video mau diapain ya. Ketika dapet pertanyaan jadi kayak gitu. Ini video mau gue apain ya? Iya jadi bingung, kayak buntu aja. Masa harus pakai yang lalu? Tapi kitanya kayak ngerasa nggak serk gitu ntar ya. Betul. Oke, sekarang kita akan ngomongin ke arah lu di sosmed bahas apa kontennya? Maksudnya lu bikin konten tentang apa? Apakah gaming kah atau apa kah, nggak tahu ya? Gue di Instagram itu atau TikTok gue ngebahas cara bikin video lewat handphone, mau editing atau rekam videonya itu lewat handphone. Berarti cara bikin video cuman modal HP. Iya, handphone. Apa alasannya lu bikin konten kayak gitu Al? Maksudnya kenapa bikin video pakai HP gitu? Bikin video pakai kamera gitu orang namanya. Oke. Jadi dari dulu tuh emang gue orangnya suka sama audio visual gitu, kayak video-video gitu. Permasalahannya adalah gue nggak punya yang namanya laptop, kamera, nggak punya sama sekali. Gue cuma punya ya HP. Ini yang keren. Gue belum lama ini bikin konten eksklusif sama Al ya. Udah beberapa hari lalu. Terus gue bilang, Al nih edit ya gitu kan. Pakai Premiere tinggal gini gitu. Terus dia motoin, bang nge-lag nih bang gitu kan. Pakai laptop apaan? Oh iya, laptop gue itu Zyrex keluaran 2012. Gila, berapa tahun itu. Laptopnya merek dinosaurus guys. Ini bukan jelekin laptopnya, emang Al udah belinya udah lama aja. Jadi nge-lag gitu. Gila jauh. Oke, Al, berarti emang lu bener-bener gak punya device ya. Tapi device itu gak ada. Tapi lu gak ada kepikiran kayak orang kan banyak yang ya gue mau jadi konten kreator tapi kamera kagak punya, laptop gak punya, mau ngedit di mana gitu. Kenapa? Apa yang bikin lu semangat tuh? Oke, gue pokoknya tetap mau jadi konten kreator, paksa dengan HP doang gitu. Lu gue liat banget syuting lu pakai HP di luar itu depan rumah kan. Terus ngedit juga pasti pakai HP gitu kan. Apa yang bikin lu semangat ke arah sana gitu? Yang bikin gue semangat sih karena gue emang udah punya cita-cita buat jadi content creator gitu kan. Soalnya dulu gue pengen banget jadi content creator setelah nonton YouTube-nya Gung Hapsah, terus Arab, terus ada YouTuber lain gitu gue tontonin. Gue tuh saking pengennya kayak mereka gitu. Jadi misalkan ada sebuah pembatas gitu kan yang ngebatasin gue bakalan tetap maksain itu aja. Jadi gue pakai alat-alat yang gue punya sekarang. Bahkan dulu HP gue itu cuma Xiaomi 3 Pro. Sampai sekarang masih pakai? Kalau sekarang itu masih gue jadi kayak pajangan gitu, kayak bukti sejarah. Sejarah untuk bikin konten ya. Tapi yang akhir-akhir ini yang lu pakai nih, kita akan ngomongin nanti dulu ya. Ada sesuatu yang menarik juga nih. Alah, baru beli HP baru. Sebelum HP baru ini lu pakai apa? Sebelum pakai HP yang baru gue pakai ini nih. Itu apa? Realme 3 Pro. Realme 3 Pro ya. Ini nggak ada endorsean guys, cuma emang ngasih tahu aja Al pakai HP itu. Dan alhamdulillah ya, mungkin selalu berjalan di sosmed gitu. Itu pakai itu bisa tuh syuting. Wah, syuting, ngedit tuh ini jadi sejarah ya. Bukan apa ya namanya, kayak tahan banting banget nih. Yang gue heran dia beli HP baru kagak dijual HP-nya, ngapain pakai HP 22 gitu kan. Iya. Ada sejarah juga. Maksud gue jadi gue ada HP baru itu buat dikhususin di kameranya aja gitu. Kalau ini tetap buat keseharian karena emang masih bisa aja gitu, jadi gue pakai. Ya? Masih nyaman ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal HP guys, lu udah dapat apa aja dari sosmed? Semenjak lu bikin konten lu udah dapat apa aja? Wah, banyak banget sih. Selain HP ya. Ini gila lu HP-nya. Pakai apa sih HP itu yang beli baru? Oh ini. Yeah. Ini Google Pixel. Oke, lu pokoknya nggak mau beli kamera gitu ya, nggak mau beli laptop, belinya HP gitu ya? Iya, karena kan buat di konten gue juga. Dan kenapa gue nggak milih IP? Karena kalau misalkan gue pakai IP nanti ada aja orang yang ngeluh, ya bang HP lu kan IP jadi bisa bikin video bagus kayak gitu. Oke, berarti emang ya wajar aja bagus harga HP lu seharga kamera gitu. Iya kan ada yang gitu juga. Oke. Nah terus
Apa aja yang lu dapat? Oh iya tadi ya. Yang lu dapat. Yang gue udah dapet banyak banget. Yang pertama jelas itu koneksi gue jadi kayak bisa kenal kemana-mana gitu loh. Network lu jadi bagus. Iya, lah networknya jadi bagus. Terus gue dapat penghasilan jelas lah itu mah ya. Terus kayak misalkan penghasilan itu dari endorse, dari jadi pembicara offline sama online. Udah gitu. pernah offline loh? Iya offline gue bener deg-degan banget pas itu. Terus ada lagi gue jualan produk digital. Oke. Jadi gini Al, lagi gini teman-teman, Al itu sama gue collab untuk bikin kelas edit mobile vlogger master Iya. Mobile vlogger master ini mana belajar video cuma pakai HP, dan Al juga jualan apa sih awal-awal lu jual apa sih? Gue awal-awal itu sempet jualan ebook. Itu cara buat bikin video sinematik. Itu udah dapat duit berapa Al dari jualan ebook doang? Di situ itu ya misalkan bulan pertama ya pas itu ya. Bulan pertama pas gue launching itu gue dapat sekitar 4,5. 4 juta. Lu ebook bikinnya gimana tuh? Coba gue pengen tanya. Ebook lu bikin deh, lu desain dong. Lu desain gitu kan? Desainnya juga gue pakai aplikasi Canva di handphone pejuang ini nih. Ini handphone benar-benar gue abis-abisin nih. Gue desain di situ, gue nulis sampai berapa ya halamannya? 80-an. 80 halaman dia nulis ebook gitu di HP, habis itu dijual tuh ke followersnya. Iya. Dapat 4,5 juta di awal-awal. Di bulan pertama tuh. Anak kuliah guys, anak kuliahan. Uang jajannya 4,5 juta. Lewat UMR Bogor kayaknya Pak. Oke. Nah, selain ini pendapatan udah tadi ya, kita mau ngomongin tentang hambatan. Oke. Apa aja hambatan lu ketika lu jadi content creator gitu? Pasti kan ada aja hambatan-hambatan, mungkin entah waktu entah apapun gitu. Ya kalau hambatan udah jelas banget waktu ya. Waktu gue nggak bisa ngatur waktu yang kayak bener gitu. Dan kalau misalkan hambatan apalagi ya. Sebenarnya gue nggak pernah jadiin banyak hambatan gitu di profesi content creator ini karena gue emang udah suka aja gitu. Oh ya ada lagi satu, biasanya itu kadang kalau misalkan udah sering bikin konten nih, kita tuh suka kayak nggak tahu harus bikin apa lagi. Udah blok banget itu, udah kayak dihalangin tembok gitu, udah, bikin apa lagi? Bikin konten apa lagi? Iya, gitu terus kalau misalkan dipaksain tetap bikin, hasilnya kontennya tuh nggak jelas. Betul. Kayak apaan sih ini video? Akhirnya sepi juga kontennya. Iya. Nah itu gimana lo cara ngadepin hal itu? Wah, itu sih biasanya gue tuh cari referensi lagi. Kadang gue juga istirahat dulu sebentar, kayak nggak upload beberapa hari atau sehari 2 hari lah, buat nyari inspirasi itu. Dan pasti bakalan ada nemu aja gitu hal-hal baru yang bisa dikombinasiin jadi suatu konten yang baru. Oke, kayak contoh lu baru upload hari ini ya guys. Nih hari ini gue syuting tanggal berapa sih? Tanggal 20. Kemarin 21, sekarang 22 nih. 22 April kita syuting ya. Tanggal 22. Hari ini upload konten tentang Moon Knight. Emang sebetulnya kita butuh ya, kalau dari gue pribadi emang selain riset audiens ya, kita tahu audiens kita butuhnya apa ya. Yang kedua emang kita harus cari tren sih. Iya, harus ngikut yang lagi naik apa nih sekarang, lagi naik Moon Knight habis episode yang keempat keluar gitu. Al bikin transisinya tuh. Transisi yang dari pingsan gitu apa berganti kepribadian gitu kan. Nah, itu keren banget sih ya, dan gila laku loh kontennya. Iya, itu juga pasti kalau orang-orang yang biasa pengen bikin video yang bagus, ngeliat transisi itu tuh kayak wah nih keren banget nih, pasti mikirnya gitu sih. Jadi pengen ikutan bikin. Jadi Al ini bikin konten nggak langsung ngasih solusi guys, dia tuh kasih tunjukin dulu hasilnya, gitu ya. Terus lu mau tutorial lagi gitu kan, titip sendal bang segala macam udah komen tuh, titip sendal dan lain-lain. Iya banyak komennya gitu. Oke Al, gitu. Kasih pesan-pesan buat para konten kreator yang baru pada mulai. Oke. Jadi nih buat teman-teman yang baru pengen mulai bikin konten, gue cuma punya beberapa hal simpel, 2 aja deh. Yang pertama, lu harus tahu basic ngebikin konten gitu yang bagus kayak gimana. Kayak fundamentalnya lah ya. Tujuan kontennya buat siapa, bikin kontennya buat apa, buatnya kayak gimana, apa yang kayak gitu-gitu lah. Pokoknya basic dasarnya harus benar-benar paham dulu. Terus yang kedua, lo harus konsisten. Jelas banget. Kalau misalkan basic udah paham banget nih, udah kayak di luar kepala. Tapi kalau misalkan kita ngejalanin yang gak konsisten, ya gak bakal kejadian tuh akun lu viral gitu atau followersnya banyak. Karena gini ya, ini tips juga buat teman-teman yang mau bikin konten di sosmed ya. Kenapa Al bilang harus konsisten? Karena gini, logikanya adalah si platform Instagram nih Al, atau TikTok gitu ya, mereka akan boost konten si konten kreator kalau emang kontennya banyak ditonton lebih lama sama orang. Jadi pertama kali kita bikin konten itu akan disebarin sama 10% followers kita di Instagram nih ya.
Terus ketika 10% orang tersebut nontonnya sampai habis, bahkan like, comment dan share gitu ya, engage gitu ya, postingan lu disebarin lebih banyak lagi. Karena lu ngebantu Instagram untuk bikin orang lain, yaitu audiens lu, stay lebih lama di platformnya dia. So lu diapresiasi lebih. Ingat, berarti kalau bikin konten harus konsisten. Jelas banget. Makin konsisten lu bikin orang stay di Instagram, makin konsisten juga Instagram nyebarin postingan lu jadi lebih viral. Jadi lebih viral lagi. Kayak gitu. Makin banyak tuh followersnya. Oke, Al, thank you banyak udah datang ke Konten Academy, udah sharing-sharing, guys. Ya, so itu dia guys. Semoga apa yang gue share sama Ali bermanfaat dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.